Muhammad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, silakan dijelaskan maksimal tentang RPP yang sudah disiapkan. Silakan. Share screen, Pak. Silakan. Ya, share screen, nggak apa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Imam Subeki yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Ulfa Susrawati MSI yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini bisa melaksanakan uji komplain dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Dua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biqaulina wa masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya Muhammad Afandi akan mepresentasikan RPP saya di uji kompre ini, yaitu RPP 2, tema sujud tilawah. Tema sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Subtema sujud tilawah. Kompetensi inti KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kompetensi dasar, menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. 4.1, mempraktekkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. C. Indikator pencapaian kompetensi. 3.1.1, memahami pengertian sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Cepat nggak apa-apa. Apa Pak? Apa Bu? Agak cepat, jadi tidak terlalu membacanya itu loh. Agak cepat. 3.1.2, mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, tilawah, dan syukur. 3.1.3, menyimpulkan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, tilawah, dan syukur. 4.1.1, menyusun laporan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. 4.1.1, mempraktekkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur dengan benar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses belajar ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui 1. Menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, santun, tawadhu, dan menghormati sesama. 3. Memahami pengertian sujud sahwi, syukur, tilawah, dan sebab-sebabnya. 4. Mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. 5. Mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan benar. Materi pembelajaran sujud sahwi, sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. 2. Sebab-sebab sujud tilawah. 3. Bacaan sujud tilawah. 4. Tata cara sujud tilawah. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yaitu dengan saintifik. 2. Model pembelajaran
problem based learning atau PBL. 3. Metode pembelajaran dengan ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media pembelajaran, gambar, PowerPoint. Alat peraga, laptop, LCD, atau proyektor, HP. C. Sumber belajar, buku paket, Al-Quran terjemah, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran. 1. Pendahuluan. A. Guru mengawali proses pembelajaran dengan salam, berdoa bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari setelah mendoakan kepada guru dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW. B. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengecek kehadiran peserta atau mengabsen. C. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Itu termasuk memotivasi. D. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. E. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Jadi menyampaikan apa yang nanti mau dibahas tentang sujud tilawah. 2. Kegiatan inti. Mengamati gambar tentang materi ketentuan sujud tilawah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait tentang pemahaman materi tata cara sujud tilawah. C. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik. D. Peserta didik mendiskusikan secara berkelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Kalau setelah berdiskusi selesai, siswa disuruh menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok lain. Dan saling bertukar informasi mengenai 1. Bolehkah saat melakukan sujud tilawah kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam sholat? Berikan alasanmu. 2. Apa yang kamu lakukan ketika kamu membaca atau mendengar ayat sajadah? Jadi anak-anak suruh mencari informasi berkaitan dengan itu. E. Guru memberikan penguatan kepada peserta didik melalui pembahasan soal tentang ketentuan-ketentuan sujud tilawah. F. Guru meminta laporan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kegiatan penutup. A. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil kegiatan pembelajaran. Jadi yang membuat kesimpulan bukan cuma guru, peserta didik juga untuk membuat kesimpulan. B. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. C. Mengulas sedikit tentang pelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. D. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Kamu lanjut, Pak. Cukup, nggak usah lama-lama. Oke. Oke. Saya langsung aja nih. Coba Pak Afandi ditarik ke bawah. Pop. Naik lagi. Naikkan lagi dikit. Terus. Sudah cukup. Pak Afandi, yang di kegiatan inti ini ada istilah TPEX. Iya, Pak. Apa sih yang maksudnya TPEX itu? TPEX niku teknikal pedagogik nih, Pak. Ya, maksudnya gimana?
napa niku berpikir tinggi, Pak. Jadi di Kritis. sini kan kamu menjelaskan mengamati gambar tentang materi ketentuan sujud tilawah. Ya. Tetapi dalam konteks mengamati ini, Nggih. Pak Fandi itu pakai Tipex. Ya. Kurang A ini, Tipex. Iya, Pak. Itu maksudnya gimana itu? Coba jelaskan. Dan mengamati gambar tentang sujud, bermacam-macam sujud, Pak. Iya, maksudnya bagaimana sih? Mengamati gambar tentang ketentuan sujud tilawah tadi. Kok ada Tipex, caranya gimana? Cara menerapkannya gimana itu? Cara pelaksanaannya supaya anak itu mempunyai kemampuan berpikir kritis, Pak. Mengamati saja itu bisa berpikir kritis ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang mau lihat atas aku. Mau lihat atas. Iya. Lagi. Oh. Ada istilah saintifik. Apa sebenarnya saintifik itu? Saintifik niku pembelajaran niku dalam bentuk kegiatan mengamati seperti itu, Pak. Menanya. Oke. Kalau model pembelajaran ini PBL ini maksudnya gimana? PBL niku berbasis masalah, Pak. Terus apa itu? Mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang apa niku dibahas. Kalau kaitannya dengan sujud tilawah, coba. Kaitannya dengan sujud tilawah, ya Pak, itu seperti boleh tidak ketika sujud tilawah membaca bacaan sujud seperti sujud biasa. Oke. Naik lagi. Terus. Udah. Bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran ini menurut Pak Afendi? Yaitu memuat 4 hal, Pak. Dengan 4 hal. Apa itu? Dan disebut ABCD itu termasuk. Ya, jelaskan, Pak. A. Audien, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Nah, coba jelaskan apa itu maksudnya itu. Audien itu termasuk peserta didik, Pak. Iya. Behavior itu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Oke, terus. Condition itu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kalau degree itu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Oke, cukup Bu Ulfa. Monggo lanjut. Saya lanjut, Pak. Nggih, Bu. Pembelajaran penjenengan. Nggih. Coba sebutkan mana ABCD-nya. Apa, Bu? Saya lanjut penjelasannya Pak Muhammad Afandi. Iya, Bu. Saya minta jelaskan itu kan di D itu loh, tujuan pembelajaran yang sudah Anda share itu. Coba ABCD-nya mana, satu contoh aja. ABCD-nya mana? D-nya mana? C-nya mana? D-nya mana? Yang di nomor 4, nomor 34, coba sebutkan. Nomor 3 sama 4. Oh ya. D-nya mana? D-nya ada enggak tuh? D-nya memahami, Bu, pengertian sujud. D itu apa toh? D itu degree. Nah, degree-nya yang 34. 2, 3, 4 itu ada enggak itu? Enggak ada. Ada, Bu. Ada. Mana? Nggih, karena bersikap jujur, Bu. Ya. 2 ya, Bu, tadi ya. Terus 3. 3 enggak ada, Bu.
sikap jujur itu degree. Coba nomor 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengetahui, dapat mengimplementasikan, dapat memahami, menggunakan kata memahami. Ya, Bu. Tanya itu loh. Nanti jelat lagi ya. Ya, Bu. Dapat mengimplementasikan cara-cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Degree-nya mana? Ada nggak tuh? Degree-nya. Degree tadi kan sudah dijelaskan. Di CD, degree-nya apa? Dan apa? Mempraktekannya supaya bisa dipraktekkan ke sehari-harian. Mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah dengan benar. Ya, Bu. Artil. Dengan, nah itu degree-nya. Belum ada toh? Mengimplementasikan sudah ada, Bu. Mana? Mengimplementasikan itu toh, Bu? Iya, mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Siswa didik dapat mengimplementasikan kan? Iya, Bu. Degree-nya apa? Mengimplementasikan itu, Bu. Perubahan sikapnya mana? Belum ada, Bu. Oke. Selanjutnya. Tadi sudah ditanyakan tentang kaitannya dengan berpikir HOTS ya? Ya, Bu. Oke. HOTS itu singkatan dari apa? Higher order thinking. Higher order thinking skill. Maksudnya apa tadi? Maksudnya high order thinking skill itu? Itu mengingat apa itu yang dimaksud dengan HOTS itu? Jadi dengan HOTS itu tidak cuman berpikir sekedar mengingat, Bu, maksudnya. Seperti itu. Ya, ketika Pak Muhammad Afandi membuat soal yang berbasis HOTS, itu langkah yang pertama yang Pak Afandi ambil apa? Langkahnya itu apa? Ketika membuat instrumen evaluasi berbasis HOTS. Perlu dilihat terlebih dahulu apa? Apa kira-kira? Ya. Ya, setelah KD-nya kemudian indikatornya, ya. Baru kemudian setelah itu membuat, ya, kalau perlu kisi-kisi soal yang buat kisi soal, kemudian setelah itu membuat butir-butir ataupun bentuk pertanyaan yang sesuai dengan tadi indikator pencapaian kompetensi. Oke. Untuk mengukur, ya, hasil ketercapaian terkait dengan afektif, ya, tujuan pembelajaran nomor 2 menunjukkan sikap jujur. Nah, untuk mengukur bahwa siswa itu sudah jujur, santun, tawadhu, menghormati sesama dengan cara bagaimana? Dalam mengevaluasi atau mengukur ketercapaian sikap jujur, sikap santun, tawadhu itu dengan cara bagaimana? Dan gimana? Caranya gimana? Pakai soal? Pakai soal, Bu. Soal? Pakai soal atau dengan mengamati? Mengamati. Observasi, Bu. Pakai soal. Mengamati, Bu. Ya,
karena sikap kok pakai soal. Mengamati, Ya. Bu. Nanti ya penilaian sikap itu dengan teknik mengamati observasi. Observasi ya, mengamati observasi. Temannya ataupun juga dirinya sendiri. Ya. Kemudian untuk mencapai kalau ketercapaian kognitifnya, K3-nya, ketercapaian kemampuan pengetahuan atau Kognitifnya menyebut. Oke, terakhir kaitannya dengan metodologi dari saya, nanti kita lanjut ke profesional untuk mengukur ketercapaian keterampilan ya, keterampilannya, psikomotoriknya dengan apa? Mempraktekkan, ngetes praktek, Bu. Praktek, tunjuk kerja, itu bisa ya, produk maksudnya. Ya. Kemudian menggunakan portofolio. Oke, Pak Muhammad Afandi, silahkan dibuka Qurannya. Ya, Bu. Silahkan buka surat An-Nisa ayat 1. Oke. Sebentar. Nisa itu ayat surat keberapa? 4 ya. 4. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Suaranya bagus, Pak Muhammad. Alhamdulillah. Nanti bisa dikeluarkan ke siswa didik, Masya Allah. Suaranya bagus. Ya, saya rasa untuk tajwidnya sudah bagus, cara membacanya sudah bagus semuanya. Ya mungkin dari sisi pemahaman ya, pemahaman prakteknya sudah bagus. Oke, saya tanya. Min nafsi wahidatin itu, nun sukun bertemu dengan nun dan kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Jadi mulai kholaqakum, mem sukun bertemu dengan mem, alladzi kholaqakum. Non terus min nafsin ya, non sukun bertemu dengan non, terus min nafsi wahidatin. Kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Itu aja dari alladzi kholaqakum min nafsin wahidatin. Yang pertama. Sebentar, alladzi kholaqakum mem sukun bertemu dengan mem namanya apa? Mem sukun bertemu dengan mem. Mem sukun bertemu dengan mem. Itu ini, Bu. Terus, nun sukun bertemu dengan nun. Itu bihuna. Kasroh tanwin dengan wawu. Itu bihuna. Kasroh tanwin dengan wawu, terus menghazal jawab itu bihuna, Bu. Bentar, rijalan katsiro. Kasroh tanwin bertemu dengan kaf. Irfa.
Eva, Bu. Oh ya, lagi. Ya, silakan siapkan kertas dan pen. Tulis surat Al-Falaq ayat 3. Oh, ayat 4. Al-Falaq ayat 4. Ya. Min syarrin nafasati fil 'uqad. Sudah? Bentar, Bu. Kelihatan, Bu? Layarnya dimatikan dulu, background-nya, biar kelihatan. Stop dulu itu share screen-nya. Background-nya, oke. Background-nya ditutup dulu, Mas. Dan agak tengah di posisi badan. Nah, udah. Ya, kelihatan. Sudah cukup. Ya. Itu, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Pak Muhammad Effendi boleh keluar. Oke, Pak. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak Imam, Pak. Ya. Bu Ulfa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.